Pesona si gadis desa, episode 3, penampakan aneh. Nania terus memperhatikan kakaknya yang tidak berhenti tersenyum sambil mengaduk-aduk masakan di atas kompor. Keningnya tampak mengerut, mencoba menerka-nerka perihal apa yang sudah membuat sang kakak jadi seperti ini. Apa jangan-jangan Kak Luri sedang memikirkan pria genit itu ya? Batin Nania penuh curiga. Pria genit yang dimaksud oleh Nania adalah Vedo. Dia menjuluki Vedo seperti itu karena tidak suka melihat caranya memandang wanita. Pagi tadi, saat pria itu datang ke rumah ini, Nania tidak sengaja melihat sebuah penampakan. Penampakan tersebut berupa gundukan aneh yang muncul di bawah perutnya Vedo. Awalnya Nania tidak mengerti kenapa bisa begitu. Karena penasaran, dia akhirnya mencari tahu melalui mesin pencari. Dan begitu dia mendapat jawabannya, Nania merasa sangat mual. Bagaimana bisa seorang pria terpancing birahi hanya gara-gara melihat seorang wanita? Dan sialnya, wanita yang membuat penampakan itu terjadi adalah kakaknya sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus segera menyadarkan Kak Luri supaya dia tidak terjebak oleh akal bulus pria genit itu. Gumam Nania sembari berjalan menghampiri sang kakak. Luri yang sedang asik memasak memaki kaget saat tiba-tiba ada orang yang menoel pinggangnya. Dia kemudian menoleh, menarik nafas dalam-dalam begitu tahu siapa pelakunya. Nania, bisa tidak jangan membuat orang lain kaget? Mana ada aku mengageti kakak, jawab Nania cuek. Dari tadi aku perhatikan kakak terus saja tersenyum-senyum sendiri. Sedang memikirkan pria genit itu ya? Pria genit siapa? Tanya Luri. Sambil berbicara, Luri memindahkan makanan yang sudah masak ke dalam piring. Dia lalu mengajak adiknya untuk keluar dari dapur. Kita mengobrol di ruang tengah saja ya, sambil menunggu ayah dan ibu keluar dari kamar. Kak Luri, jawab dulu pertanyaanku. Desak Nania sembari membuntuti sang kakak yang sedang berjalan menuju ruang tengah. Pertanyaan yang mana? Dengan sabar Luri meladeni kerewelan sang adik. Dia bukannya tidak tahu kalau Nania sedang membicarakan Vedo. Hanya saja, Luri tak siap jika harus mendengar kata-kata nyeleneh yang akan ditujukan untuk pria tersebut. Luri tentu sangat paham seperti apa tajamnya lidah Nania saat sedang berbicara. Gayanya yang ceplas-ceplos terkadang membuat dia dan orang tuanya sampai mengelus dada. Kak Luri, kau tahu tidak? Saat pria genit itu datang ke rumah kita, aku tidak sengaja melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Aku yakin sekali jika kakak mendengarnya, kakak pasti akan langsung berubah pikiran. Ucap Nania dengan raut wajah yang sangat serius. Kau ini bicara apa, Nania? Pria genit, penampakan. Kosakata macam apa itu? Tanya Luri gemas. Sebelum bicara, Nania terlebih dahulu menggenggam tangan kakaknya dengan erat. Dia mencoba untuk mentransfer penglihatan itu melalui mata batin mereka. Jangan melawak. Kita ini bukan anak indigo yang bisa membaca pikiran orang lain, Nania. Jadi tolong jangan bersikap konyol seperti ini. Tegur Luri sembari menggelengkan kepala melihat kelakuan sang adik. Yang bilang kita anak indigo itu siapa, Kak? Nania mendengus pelan saat sang kakak tak juga menyadari apa yang sedang dia pikirkan. Padahal, saat ini Nania mencoba untuk memberitahu tentang penampakan mengerikan yang dia lihat di daerah bawah perut si pria genit itu. Entah kenapa Nania merasa sedikit malu saat ingin mengatakannya secara langsung. Harga dirinya tiba-tiba saja merasa ternodai. Sekarang coba beritahu kakak penampakan apa yang sudah kau lihat saat Kak Vedo datang kemari, tanya Luri.
Jadi kakak sudah tahu kalau yang aku maksud pria genit itu adalah Kak Vedo? Tanya Nania kaget. Memangnya siapa lagi yang datang kemari selain Kak Vedo? Astaga, adiknya ini benar-benar. Dia yang memberi julukan untuk orang lain, dia juga yang kaget saat julukan itu disebut. Luri sungguh gemas dengan kepolosan adiknya ini. Kak, sebaiknya kakak jangan dekat-dekat dengan pria genit itu. Dia memiliki sebuah senjata yang sangat berbahaya, ucap Nania berusaha meyakinkan sang kakak. Ini apa lagi, Nania? Tadi penampakan, sekarang senjata berbahaya. Sebenarnya apa sih yang ingin kau katakan? Tumben sekali kau bicaranya berbelit-belit. Biasanya kan kau selalu berkata terus terang tanpa menyaringnya lebih dulu. Luri, Nania, ada apa ini? Nita menatap penuh tanya ke arah kedua putrinya yang terlihat seperti sedang bertengkar. Dia lalu meminta perawat agar mendorong kursi rodanya menuju kedua gadis tersebut. Ada apa? Kalian sedang bertengkar? Tanya Nita dengan lembut. Tidak, Bu. Kami tidak bertengkar. Aku dan Nania hanya sedang mengobrol seperti biasa, jawab Luri dengan suara yang tak kalah lembut seperti sang ibu. Nania mengangguk-anggukkan kepala. Dia ikut membenarkan ucapan sang kakak bahwa memang benar kalau mereka tidak sedang bertengkar. Memangnya apa yang sedang kalian obrolkan? Ibu boleh ikut mendengarkan tidak? Boleh tidak, jawab Nania cepat. Bisa gawat dunia persilatan jika ibunya sampai tahu kalau Nania ingin memberitahu kakaknya tentang penampakan tak wajar yang dia lihat di diri Vedo. Tidak. Masalah ini tidak boleh sampai bocor ke telinga ibunya. Nania, kau ini kenapa? Bilangnya tadi ingin memberitahu kakak tentang penampakan yang kau lihat saat Kak Vedo ada di rumah kita. Kenapa sekarang kau malah terlihat seperti orang yang kebingungan sih? Kau suka pada Kak Vedo ya? Ledek Luri sambil menahan tawa. Sembarangan. Dipukul sampai pantatku bengkak pun aku tidak akan mau menyukai pria genit seperti Kak Vedo, Kak. Dia itu mata keranjang. Kakak pasti tidak tahu kan kalau tadi ada yang berdiri di balik celana Kak Vedo? Iuh, itu benar-benar sangat menjijikan asal kakak tahu. Belut listriknya membuatku seperti muntah. Sahut Nania tanpa menyadari kalau dia baru saja membongkar satu rahasia yang sedang coba dia sembunyikan. Luri dan ibunya terbengang kaget begitu mendengar perkataan Nania. Entah dari mana gadis cilik ini mendapat kosakata aneh untuk menjuluki kelelakian Vedo. Sungguh, mulut Nania sangat luar biasa. Lidahnya bagaikan mobil yang tidak memiliki rem. Kak, pokoknya kakak harus hati-hati dengan pria genit itu. Jangan sampai kakak tersengat belut listrik miliknya karena itu akan sangat membahayakan nyawa kakak. Perut kakak bisa membengkak seperti orang pusing lapar nanti. Setelah berkata seperti itu, Nania segera kabur ke kamarnya. Wajahnya terlihat merah padam setelah menjelaskan tentang bahaya sengatan si belut listrik. Sungguh, ini adalah pertama kalinya Nania merasa malu. Dia dibuat tak berdaya gara-gara penampakan mengerikan itu. Bu, sebenarnya apa yang salah saat ibu sedang mengandung Nania? Kenapa bisa dia tumbuh dengan pikiran aneh seperti itu? Tanya Luri yang masih syok dengan kata-kata adiknya. Entahlah Luri, ibu juga bingung. Kau dan kakakmu begitu lemah lembut dan juga penyabar. Tapi kenapa sikap itu tidak menurun pada Nania ya? Padahal tidak ada yang berbeda saat ibu mengandung kalian bertiga. Kepala ibu sampai sakit jika memikirkannya, jawab Nita sembari menekan-nekan pinggiran kepalanya. Luri dan ibunya sama-sama menarik nafas panjang. Sungguh, lidah Nania membuat mereka sakit kepala. Tak terkecuali juga perawat yang saat ini hanya diam membeku dengan wajah memerah menahan malu.
Suster, tolong maafkan kata-kata adikku tadi ya. Dia memang suka asal bicara, ucap Luri merasa tak enak hati. Oh, tidak apa-apa, Nona Luri. Saya hanya terkejut saat mendengar nama Brut Listrik, sahut si perawat sambil menahan tawa. Luri dan ibunya hanya bisa tersenyum malu saat mendengar ucapan si perawat. Lagi-lagi Nania membuat mereka mengelus dada. Gadis itu benar-benar